Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Timnas Harimau Malaya kembali mengaum di tahun 2025. Setelah sebelumnya meraih kegagalan besar di 3 kompetisi internasional, kini mereka merencanakan perubahan lebih lanjut. Malaysia tentunya tidak ingin terus-terusan berada di belakang negara lainnya, terutama Indonesia. Setelah sebelumnya mereka mengumumkan kedatangan Peter Klamovski, kini publik Malaysia sedang dihebohkan dengan kabar kedatangan 7 pemain keturunan. Ya, kalian tidak salah dengar. 7 pemain keturunan dikabarkan akan segera bergabung dengan skuad Harimau Malaya ini. Keputusan ini diambil usai kedatangan pelatih baru mereka, Peter Klamovski. Demi mendapatkan susunan tim yang solid, FAM sadar kalau mereka juga butuh pemain dari luar negeri. Lantas, siapa dan dari mana saja mereka berasal? Sebelum kita mulai pembahasannya, Football Lovers, seperti biasa jangan lupa untuk menekan dulu tombol like dan subscribe. Serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya kedepannya kamu tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. ...2024 bisa dibilang jadi tahun yang menyedihkan bagi skuad Harimau Malaya. Mulai dari kualifikasi Piala Dunia, Piala Asia, sampai Piala AFF, semua harapan mereka seolah lenyap begitu saja. Kekalahan demi kekalahan yang mereka alami bukan cuma membuat fans jadi kecewa, tapi juga membuat nama Malaysia semakin terpuruk di Asia Tenggara. Di Piala Asia, mereka gagal bersaing di kualifikasi. Meski berhasil menahan imbang Korea Selatan, hasil yang mereka raih sebenarnya masih jauh di bawah ekspektasi. Malaysia finish di posisi keempat grup E, membuat mereka kehilangan kesempatan buat tampil di turnamen besar itu. Di Piala Dunia, cerita mereka tidak jauh berbeda. Di babak kualifikasi, mereka gagal bisa bersaing dengan negara-negara lain yang punya kualitas lebih baik. Harapan yang sempat ada di awal tahun pun hancur lebur begitu saja. Bahkan di Piala AFF yang biasanya jadi ajang kebanggaan negara-negara Asia Tenggara, Malaysia juga tidak mampu berbuat banyak. Mereka bahkan tidak bisa melangkah jauh seperti sebelum-sebelumnya. Kekalahan-kekalahan ini membuat Harimau Malaya terpaksa mengakui bahwa mereka memang belum bisa bersaing di level regional maupun internasional. Masalah utamanya ada di kualitas tim mereka yang jauh di bawah standar. Malaysia terlihat seperti kehilangan arah di lapangan. Permainan mereka seringkali monoton, strategi yang digunakan gampang terbaca lawan, dan performa individu pemain juga tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Di Asia Tenggara, di mana persaingan makin ketat, Malaysia justru makin tertinggal. Hal ini tak hanya membuat mereka kalah di kompetisi, tapi juga membuat mereka seolah terhinakan oleh negara-negara tetangga. Yang lebih menyakitkan lagi, penghinaan ini bukan datang dari negara lain, tapi dari hasil buruk yang mereka buat sendiri. Fans Malaysia sendiri banyak yang kecewa dan mempertanyakan keseriusan federasi dalam membangun sepak bola nasional kala itu. 2024 benar-benar jadi tahun yang membuat Malaysia introspeksi diri, apakah mereka bisa bangkit atau terus tenggelam dalam keterpurukan. Meski 2024 jadi tahun yang berat, Malaysia tentunya tidak mau terus terpuruk. Federasi Sepak Bola Malaysia FAM mulai menyusun langkah-langkah besar untuk merombak total tim nasional mereka. Mereka sadar penghinaan yang terjadi selama ini tidak bisa terus dibiarkan. Yang menarik, FAM mengakui bahwa kegagalan Malaysia selama ini lebih banyak disebabkan oleh masalah internal seperti kualitas tim yang belum sesuai standar. Pada bulan November 2024, mereka mulai mengumumkan rencana revolusi besar-besaran ke publik. Ini bukan sekadar janji manis, tapi benar-benar langkah konkret untuk memperbaiki sepak bola Malaysia. Salah satu fokus utama mereka adalah mendatangkan lebih banyak pemain keturunan yang bisa memperkuat tim nasional. Selain itu, mereka juga berencana mengganti staf kepelatihan dan bahkan merombak manajemen tim Harimau Malaya jika diperlukan. Pada bulan Desember, mereka mulai membuktikan janji tersebut dengan menunjuk pelatih baru Peter Klamovski. Nama ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi pecinta sepak bola Asia, karena Klamovski pernah bekerja dengan Ange Postecoglou dan membawa Australia juara Piala Asia tahun 2015.
Pengalaman Klamowski diharapkan bisa membawa perubahan besar dalam pola permainan Malaysia. Penunjukan pelatih baru ini juga menunjukkan bahwa FAM serius dalam menjalankan rencana revolusi mereka. Rencana ini diumumkan dengan penuh percaya diri, menunjukkan bahwa Malaysia tidak mau lagi jadi bulan-bulanan di Asia Tenggara. Dengan strategi yang matang, mereka berharap bisa mengembalikan kejayaan Harimau Malaya. Tapi tentu saja perubahan besar seperti ini tidak bisa langsung terlihat hasilnya. Mereka masih butuh waktu dan konsistensi untuk benar-benar keluar dari masa-masa kelam. Setelah mendapatkan pelatih baru, kini FAM menjalankan langkah selanjutnya. Seperti janji mereka, FAM juga fokus mencari pemain keturunan untuk memperkuat skuad Malaysia. Kabar terbaru menyebutkan bahwa mereka bahkan sudah memantau calon-calonnya. Tidak tanggung-tanggung, pemilik Johor Darul Taksim Tunku Ismail Idris bahkan menyebutkan ada 7 pemain yang bermain di liga-liga Eropa yang sudah mereka pantau. Pemain-pemain ini dikabarkan menempati berbagai posisi penting, mulai dari defender, midfielder, hingga striker. Kami telah mengidentifikasi 6-7 pemain keturunan untuk tim Harimau Malaya. Bek tengah, bek kiri, striker, gelandang tengah, gelandang serang, dan penyerang sayap kiri. Mayoritas bermain di Liga Top Eropa. Ujar Tunku Ismail Idris dikutip dari akun resmi Johor Darul Taksim. Selain itu, Tunku Ismail juga meminta kepada pemerintah Malaysia untuk mempercepat proses naturalisasinya, supaya ketujuh-tujuhnya bisa tampil di Piala Asia 2027. Sayangnya, Tunku Ismail membantah kalau di antara mereka merupakan pemain dari Inggris. Meskipun begitu, perlu kita akui kalau langkah ini memang cukup brilian. Jika hanya mengandalkan pelatih baru tanpa memperkuat lini permainan, Malaysia tetap akan kesulitan bersaing di Asia. Oleh karena itu, mendatangkan pemain-pemain keturunan menjadi langkah strategi untuk meningkatkan kualitas skuad mereka secara signifikan. Dalam sejarahnya sendiri, beberapa negara Asia seperti Jepang dan Korea Selatan juga pernah melakukan hal serupa untuk memperkuat tim nasional mereka. Namun Malaysia kali ini sepertinya lebih terinspirasi dari Indonesia. Kalau benar 7 pemain ini bergabung, bukan tidak mungkin Malaysia akan jadi kekuatan baru yang patut diwaspadai. Dengan kombinasi pelatih berpengalaman dan pemain-pemain yang punya kualitas sekelas Eropa, Malaysia bisa berubah menjadi tim yang jauh lebih kompetitif. Ini juga jadi sinyal peringatan buat negara-negara tetangga termasuk Indonesia untuk lebih serius mempersiapkan diri di masa depan. Setelah kegagalan total di 3 kompetisi besar, fokus utama Malaysia saat ini adalah lolos ke Piala Asia 2027. Tantangan ini tentunya tidak akan mudah mengingat mereka harus melewati babak kualifikasi yang cukup berat. Salah satu lawan terberat mereka adalah Vietnam yang baru saja menjuarai Piala AFF 2024 dengan mengalahkan Thailand di 2 leg final. Selain Vietnam, Malaysia juga harus menghadapi Laos, tim yang belakangan ini menunjukkan peningkatan signifikan. Meskipun terlihat seperti underdog, Laos sebenarnya bukan lawan yang bisa diremehkan. Mereka sempat menahan imbang Indonesia di Piala AFF 2024 dengan saling balas-membalas gol. Meski saat itu Garuda bermain dengan 10 pemain, hal ini tetap menunjukkan bahwa Laos punya potensi untuk memberikan kejutan di babak kualifikasi. Dengan situasi seperti ini, Malaysia harus bekerja keras jika ingin lolos ke Piala Asia 2027. Namun, harapan tetap ada, bahkan mungkin terbuka lebar. Dengan pelatih baru sekelas Peter Klamowski dan kemungkinan kedatangan 7 pemain keturunan baru, Malaysia punya peluang untuk bangkit. Pelatih dan pemain baru ini diharapkan bisa memberikan energi dan strategi yang segar sehingga Harimau Malaya bisa tampil lebih kompetitif di babak kualifikasi. Pelatih dan pemain baru ini diharapkan bisa memberikan energi dan strategi yang segar sehingga Harimau Malaya bisa tampil lebih kompetitif di babak kualifikasi. Apalagi FAM sudah menunjukkan keseriusan mereka untuk melakukan perubahan besar demi masa depan tim nasional. Jika berhasil lolos, Piala Asia 2027 bisa menjadi momen kebangkitan bagi Malaysia. Mereka punya potensi untuk menjadi salah satu tim yang ditakuti di Asia Tenggara dan bahkan di level Asia. Tapi tentu saja ini bukan tugas yang mudah. Konsistensi, kerja keras, dan dukungan penuh dari federasi menjadi kunci keberhasilan Malaysia dalam menghadapi tantangan ini. Bagi Indonesia, keberhasilan Malaysia di Piala Asia juga bisa menjadi sinyal peringatan.
Pasukan Garuda yang sudah lolos otomatis sebagai perwakilan Asia Tenggara tentu harus bersiap menghadapi ancaman dari tetangga mereka. Jika Malaysia berhasil membangun tim yang solid, persaingan di Asia Tenggara akan semakin menarik untuk disaksikan. Demikian Football Lovers, pembahasan singkat mengenai Malaysia yang siapkan 7 pemain keturunan usai kedatangan pelatih baru mereka. Bagaimana menurut kalian? Dengan kombinasi Klamovski dan 7 pemain keturunan ini, apakah Piala Asia adalah target yang realistis? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya!